Ini tiba-tiba mimisan terus udah sempat nggak sadar nggak sih? Sadar. Oh sadar. Sadar, Bro. Tak kira mati Sadar. ya. Aku nek ra sadar pas jatuh cinta tok. Wah. Halo, ketemu lagi dengan saya Putu TA Kepala Suku Mojo dan bersama saya sudah ada duo Patih Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Kaya jeneng dalan. Ora iki mau lagi opening kok ya kowe rosak-rosok ngombe lho. Ya ditunggu sik. Mojok bebas, Bro. Jadi ini ditayangkan mungkin dalam situasi lebaran. Lebaran. Kue lebaran apa yang paling disukai oleh Bro Saya. Mukti Palapa? Sejenis ukel tapi yang nggak ada gulanya itu loh. Apa jenengnya? Coklat itu loh. Apa jenengnya? Angka 8 itu pokoknya. Oh. Sama paling ya seblak. Kok sebelahnya apa? Kalau lebaran yang di sebelah. Ya kan bosen yang santan-santan kan seblak. Angka 8 di Arsenal siapa? Dulu Arteta. Wah. Sekarang ketoknya Marjono. Gak apa, saya tim apa lagi? Tim sekolah. Nek Juventus? Ramsey. Conte dulu ya. Dulu Conte. Kalau di Lamongan dulu sukanya apa, Bro, kalau pas lebaran? Kalau aku suka itu kalau jajanan lebaran itu paling suka kacang jagung, Mas. Kacang Marning. Dicampur itu tuh. Marning itu, tapi ada kacangnya. Jadi kacang bawang dicampur sama marning itu. Oh, itu siasat kultural itu. Siasat kultural. Nah, itu biasanya nek cah cilik-cilik nek bosen dipilih kacang itu. Ora gelem jagungnya. Sampai sekarang masih sering dikirimin Yusril. Iya. Campuran. Pasti campuran kacang jagung itu. Terus kamu kalau makan juga kamu pilihin. Ya kalau bosen, Mas, kalau kan ada ini toh, durasi capek gigi toh. Nah, itu nek udah capek banget biasanya aku mangannya kacang toh. Kalau di tempatmu apa namanya yang jagung itu? Ya kacang jagung, nggak ada istilah marning tuh nggak ada. Enggak ada ya? Belum ada Neng kota gede apa? Apa, Mas? Kalau neng kota gede ada nggak makanan itu? Kalau marning tuh lebih yang udah diproses. Yang belum diproses jagungnya udah namanya meletek gitu loh. jagung. Ya jagung. Tapi Yusril ini cuma jagung digoreng. Jagung digoreng. Kalau marning kan udah diproses udah meletek gitu. Udah lebih ke kayak popcorn ya. Udah meletek kayak cah SMA ngono kan. Hormonnya meletek. Wis trek-trekan bareng. Iya. Kenal potes blombong. Blombong wis ngapusi wong tuane bareng. Kita semua mengalami. Ya aku ya tahu ngapa sih wong tuaku. Ngapain ya tahu. Saiki kan isih. Terakhir ngapusi apa? Terakhir ngapusi, aku ngapusi but gawe, Mas, padahal nganggur. Aku biasa. Hanya saiki iya toh. Nek kowe ya. Hari ini ngapusi. Aku pamitnya futsal ini mojo. Ini mojo. Itu paling sering tuh, apalagi wayah-wayah kayak gini toh. Kita di kala-kala kayak gini, yo pengennya ya ben ora ketok nganggur. Akhirnya pamitnya ya bekerja. Padahal nek ngapusi itu, Bro, kan kalau sebetulnya kalau kita nggak ngapusi malah dikirimin duit. Ya, tapi ada beban tersendiri. Nek dikirimin. Kamu pernah punya pengalaman nggak pulang mudik gitu ya, dalam kondisi nggak punya uang, tapi pura-pura punya uang? Kalau pura-puranya nggak pernah, tapi nggak punya uang tuh pernah. Jadi cuman itu kayak 2019 itu, Mas, bahkan bar diwolak-walik zaman itu, bar aku satu film nggak mandek itu. 1 tahun film nggak mandek, 2019 tuh aku lebaran itu cuman pegang duit 300.000. Tiket pesawat aja itu bisa beli karena habis ngerotmenin salah satu talent gitu. Jadi di toko imbalannya ini orang dikasih duit tapi dibeliin tiket pesawat untuk pulang.
Kalau Mukti kan masih tinggal di rumah orang tua ya? Masih Mas. Berarti orang tua itu tahu kamu sebenarnya punya uang atau enggak ya? Tahu banget. Angger tuku sepatu dedet. Melek sosmed kok ya. Sesuai. Tapi kalau punya uang gitu, kalau nggak punya uang gitu, kalau nggak punya uang biasanya apa komentar orang tua? Oh, Mukti sansu ya. Oh, konangan. Disangoni ra? Dikit. Maksudnya nggak beli ya secukupnya gitu Mas, secukupnya. Oh, itu biasanya apa? Transfer, kasih cash? Kasih cash. Bapak saya kan nabungnya di BPD nggak ada kartu ATM-nya. Nggak pakai kartu ATM. Nggak boros hari ini. Bang Nusamba gitu-gitu. Selamat ya bro. Wah itu yang duo Jiro Lugernya itu luar biasa. Waduh, Mas. Persepsi orang Mas. Kejar tayang Mas. Dewangi Raturu Mas. Yang metronom tapi masih Tapi prioritas ini dulu. Ini dulu, karena yang mendatangkan uang ya. Enggak juga. belum. Kabeh ra ono duite, semua itu enggak berangkat dari uang. Biar niatnya murni tulus berkarya sih. Berkarya sih. Passion ini. enggak passion juga. Terus kalau lagi mau wawancara gitu, ini ngobrol dulu nggak sama ini kok meh ngene. Sama Yusrilnya. Iya dong. Sama ini Mukti. Enggak pernah. Langsungan. Enggak pernah iya. Bahkan kadang-kadang tuh bintang tamunya siapa gitu. Aku sama Mukti punya POV sendiri-sendiri. Jadi POV ku tuh mau aku arahin ke sini. Mukti tuh mau ke situ. Lah itu yang kadang kok gini tapi nggak apa-apa. Itu terus jadi dipilih nanti yang kira-kira pokoknya sing ono gere lah sing ditayangke gitu. Karena kebiasaan juga kalau sebelum MC bareng atau nampil bareng, kebiasaannya beda-beda. Ya. Beliau itu seneng yang di AC, main Mobile Legend. Saya kalau di acara-acara artis tenan. Kalau Raidersnya ada nggak Raiders? Bukan gitu. Nih Mukti ini kan nggak kuat AC, aneh banget toh. Bukan nggak kuat, aku pengen merakyat. Enggak. Jadi ini acara dia di AC, nah aku di luar sama. Karena kan dia kan ngerokok kan, ngerokok, jadi nggak bisa di ruangan ber-AC gitu. Saya lebih senang di luar ngobrol sama orang. Loh, paling enak itu ngerokok di ruangan ber-AC. Wah enggak Mas. Yo tapi dibuka jendelanya. Lah dia terakhir kena dingin aja hipotermia tuh. Waktu kita ada acara di Malang, Jambore di Coban Rondo. Itu kan campnya itu dinginnya minta ampun. Terus dia tiba-tiba mimisen ya? Mimisen, anginnya sih Mas, anginnya. Angin jadi kenceng, angin kenceng, suhunya juga dingin, airnya dingin juga. Terus kalau mau ke tendanya itu harus naik gunung ya, harus naik gitu. Terus beliau ini tiba-tiba mimisen, terus udah sempat nggak sadar nggak sih? Sadar. Oh sadar. Sadar bro. Tak kira mati. Aku nih sadar pas jatuh cinta dok. Kok medeni gitu bro? Tapi tandingin ya. Cuma katanya kan mandi tak gebur gini Mas. Pembuluh darahnya sini pecah. Dan yang ngasih tahu aku pertama ketika mimisen tuh salah. Mimisen tuh harusnya malah dumpluk kan. Lah itu malah disuruh ndangak. Ya wis darahnya masuk ke sini toh. Mulut. Mual terus muntah-muntah. Oh, itu muntah-muntah. Akhirnya nggak jadi tampil di situ padahal panik gitu Mas karo PM ini dibuntel karo koyo aluminium foil ya. Wah, koyo brisket tau. Daging brisket. Daging asap. Sebenarnya nampil itu masih kuat. Tapi aku nggak mau nanti di berita-beritanya itu ada drama. Wah, mungkin itu mimisan tapi tetap tampil. Malah heroik loh. Padahal durung mesti. Durung mesti, tapi bayanganku tekan kono lah. Rasawe aku gitu. Bro, kenangan lebaran apa di masa kecil yang paling teringat gitu? Ya, kamu. Aku. Ya, oke. Aku masa kecil itu karena di Lamongan itu nggak ada adat sing kayak kasih angpau gitu, nggak ada, Mas. Nggak ada. Jadi waduh, menyedihkan. jadi masa kecilku ketika anak-anak kecil pada beli dapat duit segala macam itu di keluargaku nggak ada, nggak relate. Tapi kalau tetangga bagi duit ada ya? Nggak ada. Loh, nggak ada. Jadi di kampung Brondong Lamongan itu nggak ada adat orang-orang bagi-bagi duit gitu, nggak ada. Jadi cuman paling kalau misal ada bagi duit tuh ya paling 2000-2000-an gitu-gitu. Cah-cah cilik gitu-gitu yang ada. Nah, yang momen yang paling diingat ya apa ya? Paling ya baju baru gitu aja, kesempatan untuk ke Surabaya gitu aja.
Wah, belanjanya di Surabaya. Belanja di Surabaya. Itu orang-orang Lamongan kalau belanja itu kan harus ke Surabaya. Jadi Lamongan itu punya satu plaza. Satu plaza, ada Lamongan Plaza itu ada. Tapi plazanya sama KFC-nya gede KFC-nya, Mas. Cowili, nggak ada apa-apa di situ. Kalau baju lebaran ini baju Persela. Ya enggak juga, ya ada so nice. Kalau kamu bro, Apa kenangan masa kecil, Lebaran gitu, angpau jelas itu. keluarga. Keluarga sama yang jelas rindu dapat spotlight lebih dari keluarga besar itu. Karena kecil lucu toh Mas. Wah, jadi wah aku menggemaskan gitu. Wes sosok menggemaskan. Saiki luwes. Sekarang nggak dapat spotlight. Ya dapat tapi luwes. Enggak, keluarga yang dari jauh gitu, oh, Mas Mukti yang terkenal ini enggak gitu ya? Lebih yang bahasa-bahasanya gitu Mas. Wah saya ini stand up gitu-gitu kan cuma gitu. Oh tapi aku ada kekhawatiran loh ketika keluarga besar ngumpul gitu, terus kan ada ponakan-ponakan. Mereka ini kan mungkin di masanya sudah melek sosmed gitu. Ora mungkin kadang-kadang aku ngepost foto bintang porno tuh pernah gitu, yang bintang porno Jepang itu. Ini tak cari ngerti lah. Pernah apa sering? Sering. Nanti aku ada kekhawatiran itu. Niki bocah-bocah kan sudah pada gede ya. Mosok mereka kenal, mosok sih kenal aku gitu. Maksudnya kan sebagai saudara ya gitu. Ada kekhawatiran aku didelok ponakan-ponakanku gitu. Mosok ngupload foto suka saawi. Di blog aja. Ya orang ngerti. Orang kabeh ngerti aku nih podo. Kalau ini Lebaran di kota gede itu nggak spesial kok, Mukti? Di kota gede itu, wah itu Mas, budayanya agak sedikit beda sama kampung-kampung lain. Kalau kampung-kampung lain kan ada yang masih door to door kan. Kalau di kampung itu udah terpusat di masjid. Habis sholat Id di masjid. Oh berarti kunjungan tuh nggak ada ya? Udah nggak ada. Habis dari masjid itu baru mau ke keluarga masing-masing monggo gitu. Kunjungan apa? Kunjungan itu ini datang kan, berkunjung. Sowan. Ya silaturahmi ke tetangga-tetangga gitu udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Sama tradisi yang paling sering yang masih itu ya bakso. Bakso itu tradisi. Wong Madang kuwi. Bakso bro. Laris tenan nek pas foto. Iya. Benar. Di Tapi kampung itu juga? bakso iya. Bakso. Padahal bakso itu tiap hari ada loh. Benar. Iya toh? Tapi mbok nek dipangan bar salat itu kaya vibes gitu. Good vibes Itu bar sholat Id. Iya. Wajib tuh bakso Mas. Mungkin yang marai beda kaos anyare mungkin ya. Mungkin. Kalau ketemu tonggo-tonggo jarang metu. Tiba-tiba ketemu tonggo. Nek ketupat lontong atau ketupat opor gitu, sambal goreng ati itu ada nggak makanan-makanan khas kayak gitu? Ada Mas. Di kota gede. Di Lamongan ya itu. Lamongan lebih ke rajungan gitu, Man. Wih, Rajungan. Kepiting ya. Piting, rajungan, terus sambal ati, sama kalau hari kedua tuh biasanya cumi. Apa pindang. Cumi dikasih kuah asem-asem gitu. Jangkar nelayan. Oh, ora. Ya ora. Kan kampung Pantura tuh. Iya. Jadi mendapatkan untuk itu tuh. belum dimakan loh. Iya, Pak. Iya Mas, persis ya. Iya. Wih, rokoknya beda lagi. Beda Mas. Endos ya? Enggak. Nih endorse rokoknya ditenteng ini kan mau ditenteng ini endorse. Kamu bener tuh futsal. Bener. Sama aku juga. Allah, apa gue? Panjat tebing. Kamu kuat main futsal, Mukti? Kuat karena ya. Karena kayaknya kesukaanku sama sepak bola tuh udah parah banget Mas. Jadi Sama aku juga. Allah apa gue? Main sehingga kesukaanmu sama sepak bola luar biasa ya. sehingga ketika menjalaninya nggak capek. Nggak capek? Nggak. Padahal futsalnya berat loh. Rutin tuh tiap kami sama teman-teman entertain Jogja juga, IO gitu-gitu. Kamu biasanya di posisi apa? Aku tosar Mas. Tosar volley. Volley aku yang ngerti. Nek aku ngerti. Kalau di futsal di futsal untuk menghemat tenaga aku bermain seperti Pirlo, Bosque gitu. Metronom. Metronom. Yang jalannya serangan. Enggak terlalu itu tapi umpan-umpan. Iya. Bukan kiper ya? Bukan ke Pirlo.
keset. Berarti Pirlo keset. Iya. Tapi kan untuknya jalan. Jalan, nah kuwi sih penting, Bro. Ojo ndagel wani Pirlo meneh lho ya. Enggak pernah itu. Gak pernah. Kalau malam ini nih, aku wis deg-degan nih. Aku wis wae dibully. Lah nanti malam kan Roma musuh Juve. Musuh MU. Wah, ya ini cocok nih. Hah? MU. Oh kamu? Tapi kan ini malamnya kan tayangnya kan kapan nggak tahu. Iya. Kita kan nggak tahu resultnya nggak tahu. Oh ini. iya. Iya, tapi saya sudah mulai Derby mau culun, berpikir untuk sign out dulu dari Twitter ini. Tahu sendiri kalau aku tuh hal yang paling menyenangkan di Twitter sekarang adalah Manchester United. Maksudnya kalah menang nih selalu ngetrol aku. Nah itu Enggak kamu kalau kalah terus sembunyi. iya, dan itu kalah sembunyi itu seninya, Man. Kayak Agus Mulyadi. Kalah. Nek kalah mendelep. Kalah sembunyi itu membuat fans klub lain emosi, Man. Betul. Wah, iki MU nek menang keluar ya salahmu sing kesel kowe kok. Terus aku sing marai kesel ya, Bro. Apa? Kalah 7-1 itu kan ya Dulu. Ya nanti mungkin 8-1. Belum tentu bisa jadi 7-2. Memorable sih itu. Memorable. Pemain favorit gue golnya soalnya. Siapa? Alan Smith. Alan Smith waktu itu. Loh, kamu Juve kok MU? Cuma Alan Smith-nya tok, Mas. Alan Alan Smith, Smith, Cantona saya suka. Iya, sama. Solskjaer sebetulnya aku suka. Solskjaer saya suka. Tapi kesukaan saya pada MU nggak aku tunjuk-tunjukin. Benar. Karena fans MU nanti hatinya berkembang. Memang harus berkembang. Memang harus. Sudah selayaknya klub papan atas. Solskjaer itu dari raut mukanya kayak nerima yang pandung. Gitu, Mas ya. Sumeleh. Kalah iya wis Ya, rapat. serama. Besok tanding meneh. Kalah ya apik, menang ya apik. Tapi kayaknya kalah terus diseneni manajemen deh kayaknya. Makanya yang aku respect dari Pak Ole ini, beliau selalu setiap keluar dari tunnelnya Old Trafford itu ngelihat ke atas. Iya, selalu melihat memastikan bahwa Fergie ada di sana. Jadi itu simbahnya itu, bapaknya itu, bapak angkatnya itu. Mbah Kaum itu ya. Apa? Mbah Kaum. Jadi Pak Ole itu selalu katanya itu selalu ngelihat ke atas untuk memastikan bapakku nonton pora gitu katanya. Kamu dulu kenapa suka MU? Suka MU karena jersinya apik. Yang pertama, aku kan suka warna merah. Loh, warna merah banyak, Bro. Iya, tapi Kenapa nggak Liverpool? aduh. Persibah Bantul mah. Ya. Persis Solo? Merah. Juga merah. Merah ya, kan merah namanya. Iya merah. Ya kan? Iya, kenapa? Kan seragamnya lebih bagus Liverpool. Enggak, no. Aku suka MU itu kan tahun 2001 2002 lah. Oke. Pas Vodafone masih ada Veron, masih ada Forlan waktu itu, Heinze, Winston Fortune gitu. Itu zaman-zaman itu. Nah, Sebelumnya iya kenapa? nggak tahu, Mas. Tiba-tiba Karena menangan. mungkin karena tapi kan kalau menangan saat itu kan Arsenal ya juga sedang gendero-genderonya. Menangan. 2000 menuju ke 2004 yang invincible itu. Wong itu kan banyak menangan. Berarti dia sebelumnya katanya Juve, Mas. Aku pertama kenal sepak bola itu Juventus. Juventus. Pertama kenal sepak bola dan zaman-zamannya Inzaghi, Del Piero, duet-duet itu. Bahkan masih ada Vieri waktu itu aku. Loh, Vieri sempat Juve. Tapi dia terkenalnya di Inter ya. Inter. Sebelumnya Lazio. Lazio lumayan terkenal. Kalau kamu kenapa kapan momentum suka Juve? Saya udah Trezeguet Trezeguet 2002 berarti. 2002. Sebelumnya ada ya? Mirip-mirip lah. Aku juga suka Roma itu 2000-2001. Wah, itu jayanya Roma itu. Ketika Roma Scudetto. Ya. Marco Del Vecchio, Candela, yang Totti, Cafu. Totti keluar setengah half time itu dia udah nggak pakai celana dan nggak pakai jersey. Kalau di Italia memang biasa. Di sini pun juga dulu, kan. Benar, tiap akhir musim tuh emang bukan jarak juga sih, perayaan. Selebrasi gitu. Nah, aku tuh dulu Fiorentina. Pertama kenal, Mas? Karena Batistuta.
Oh, di situ juga ada Nuno Gomes, ada Rui Costa. Bener. Ada pokoknya Portugal yang aku suka dulu tuh rata-rata ini Fiorentina. Tapi ada agak bedanya. Apa? Kenapa aku jadi harus megang Roma terus? Nah, ini ada kaitannya dengan Tema Lebaran. Lebaran. Wih, Serius. Serius ini. digaduk-gaduk guys, yang penting gaduk. Ya, kalau ini serius. Oh iya ini. Jadi ceritanya ini. Aku itu kan ya kerja, ya nggak kerja gitu. Aku itu kan lulus 2002. Jadi ada fase di mana aku udah nggak mau dibayarin orang tua, tapi belum lulus. Oh iya. Udah gengsi gitu. Betul. Udah gengsi. Nah, tahun 2000-2001 itu di Jogja ini lagi musim judi sepak bola. Nah, kamu nggak ngalamin ya? Enggak. Jadi kita pasang taruhan, nggak online loh. Terus kita datang ke Nyetor gitu. Iya, ke Bandar lah, istilahnya bandar ya. Tapi itu resmi, Bro. Iya. Wow, yang ngantri itu ratusan, Oh, iya. puluhan. Iya. Samsat itu kan ada rel sepur. Iya. Ya. Nanti kita ke perempatan lurus terus, yang ada bakmi terkenalnya itu loh. Ya, Yami. Yami yang Ya, Yami Patok, Yami Patok. ya. Di situ ngantri. Jadi pasang, ya udah ada lek-lekan, udah ada. Nah, pas Lebaran menjelang puasa itu, aku nggak punya uang. Nulis juga nggak terlalu banyak yang dimuat. Nah, aku dengan modal uang 100-an ribu gitu. Dulu tuh banyak 100 ribu ya. Tahun-tahun 2000-2001. Mulai pasang 50 ribu. Masangin AS Roma terus. Karena waktu itu AS Roma lagi Batistuta pindah ke Roma, Capello juga pindah ke Roma. Nah, menang terus. Jadi aku pulang Lebaran itu bawa uang hasil judi. Wah, sungguh berkah. Banyak sekali berkah yang ada di situ. Karena kalau nggak aku tuh nggak bisa, kan udah mulai ini ya, ngasih angpau ke ponakan-ponakan. Terus nunjukin ke orang tua kalau supaya mereka nggak sedih gitu. Aku tuh punya uang gitu. Nggak kepikiran. Di Anaknya sana dirantau kan ada. ini pasti kepikiran. Naktir kopi teman-teman, Wah. minum arak bersama teman-teman. Amplopnya dinamain Batistuta gitu. Karena itu andilnya Batistuta. Koyo Kiai bar traweh di amplop ono jenenge Ustadz Tarmizi. Jadi sekesel-keselnya aku sama Roma, itu momentum itu nggak bisa aku lupakan. Aku merasa diselamatkan oleh AS Roma karena masang judi Roma itu menang terus. Itu akhirnya uang hasil judi itu akhirnya dibagi-bagi, Mas. Ya untuk makan. Berkah memang. Paling matangnya loro. Kamu nggak pernah main judi bola? Pernah, tapi nggak yang terus-terusan, Mas. Ada teman yang punya akun apa itu loh? Akun-akun yang Iya, akun online. itu numpang. Kalau nonton sambil kita judi itu, nek di aku sih mengurangi esensi untuk kita. Nah, aku kan nonton bola karena suka skema dan strateginya. Persis. Nah, tapi kalau misal udah ada tendensi untuk berjudi yang dilarang oleh Haji Roma Irama, itu kok rasanya menjadi deg-degannya selalu deg-degan, Mas. Nah, ada dua memang. Pertama memang Jenis judi. menambah enggak. Kalau jenis judinya macam-macam. Ya kan? Bahkan kalau di kampungku yang nendang corner duluan siapa bisa menang tuh. Ada. Oh iya. Oh iya. Kuning pertama. Jadi ada. kalau kita nonton bareng ini bro, misalnya kita tinggal ngetakin tuh duit 5.000. Ayo kartu kuning pertama siapa? Misalnya, oh Juve, oh Fiorentina. Nanti kalau misalnya Fiorentina duluan ya kita yang menang. Oh, biasa main pinggiran. Iya. Selain banyak sekali variasi. Dulu ada tebak skor. Oh masih. Tebak skor. Cuma kalau tebak skor itu harus diundi. Iya. Karena kalau milih nanti nggak adil. Nah, kan ada yang nanti skornya 5-1 gitu kan. Nggak wajar gitu itu. Nah, judi itu aku memang seneng sejak kecil. Sama kayak ada teman saya namanya Benedion namanya. Sama Indra Aku tuh Jekil. berhasil mengurangi judi itu ketika itu tadi bola sudah mulai internet. Oh. Tahun 2008-2009 itu wah itu udah parah aku. Jadi akhirnya memutuskan untuk berhenti bermain judi, berjudi kalau
hanya misalnya Piala Eropa atau Piala Dunia. Sama, Mas. Sama ya? Sama. Nah, Enggak. Piala dunia kan dikopiok negaranya. Enggak, sik toh. Sik toh. Ya seolah-olah malaikat iso memaklumi. Ora apa-apa kok judi asal tiap 4 tahun sekali. Ya tetap hitungannya judi. Tetap duitnya pun duit ra berkah kuwi. lah daripada judi tiap hari. Mending Loh, kalau daripada korupsi ya kuwi daripada main wedok ayo daripada ya akeh banget. Tapi aku Jumatan kok. Apa urusannya? Tapi memang judi itu menyenangkan, Bro. menambah keseruan. Apa sih? Seru, Bro. Seru coba. Saya sampai sekarang itu judi keplek itu masih. Keplek itu apa? Apa kartu? Oh, kartu. Ya mungkin nggak setiap bulan sekali ya pas ngumpul sama teman-teman. Karena kangen masa kecil judi gitu. Saya FPL ya masih. Iya. Tapi tahunan kan. Apa? Kalau nonton liga pas judi itu memang yang membuat orang sering ngaco kalau udah judi internet itu gini. Jadi kita kalah nih. Kalau dulu zaman judi bola dulu itu kan terbatas pilihannya. Yang manual itu, yang zaman aku menang bawa pulang uang judi itu. Yang berkah banget itu. Itu kan hanya ada beberapa partai aja. Liga Italia, Liga Spanyol, nggak semua. Partai-partai big match biasanya yang di ini. Karena bandar itu kan logikanya sederhana. Dia hanya memainkan supaya 2 orang bermain ini kira-kira imbang persentasenya. Dan dia hanya ngambil pajaknya. Paham ya? Jadi misalnya Juve sama Fiorentina. Kira-kira itu posisi Juve itu lebih diunggulkan. Nah, dia tinggal main berapa furnya aja. Iya, benar. Nah, supaya imbang nanti kamu menang harus dipotong pajak. Aku alhamdulillah matematika kok elek. Nanti ra ngerti jelas ke opo aku wis sembuh mau iki. Furfuran itu tahu aku ini furfuran itu kan kayak ngasih agregat toh. Iya. Ngasih nilai lebih dulu. Iya, benar. Tapi kan ada yang ngepur setengah, ngepur 1/4. Apa bedanya? Oh ya beda. Ngepur tuh kayak yang Jadi ada yang misalnya kita seri itu kita yang menang, atau kita seri kita menangnya hanya setengah. udah dapat nilai dulu gitu loh. Kan misalnya Juve sama Fiorentina, Juve diunggulin nih. Por 1 misalnya. Ya dia kalau 1-0 dia nggak dapat kamu. Aku tak pamit wudu ya kan. Aku radong aku. Jadi hitung-hitungan ini radong. Untung matematika aku itu lulus. Loh matematika aku juga jelek, Lulus. tapi aku suka banget sama judi. Nah, itu beda. Lulus UN tuh aku kan dulu lulus syarat lulus tuh dulu minimal 4,25. Wah, lawas tenan. Sama Allah. Wong yo ora kacek beda loh. 4,25. Aku itu lulus di ekonomi itu nilainya 4,50. Tapi mungkin gini, Mukti. Dia kan ada di lingkungan Islamnya. Iya. Ini ya. Iya, Jadi itu mungkin. Vibe-nya. Betul. Kalau di kampungku kamu nggak bisa judi itu terasing. Serius. Minoritas. Serius. Kamu nggak akan bisa diterima secara sosial oleh masyarakat gitu. So, aku tuh nggak ini berbicara soal lingkungan, Mas. Aku tidak bisa menerima orang yang sampai kuliah, bahkan temanku kuliah itu nggak bisa baca Quran, nggak bisa. Di tempatku, bener. Di tempatku lulus kelas 3 SD aja belum diwisuda TPA. Itu udah dijadiin itu bahan mirip omongan. juga sama aku. Nih kampung ini tapi kan. bedanya judi ya. Enggak di kampung. Bedanya kok jauh. Iki malaikat yang guyoni. Wah, kampung itu agak unik, Bro. Jaraknya 40 km dari Rembang. Rembang kota santri. Iya. Rembang kota santri. Jadi kalau dalam hal tertentu di sektor keagamaan kita juga kayak gitu. Aku di sini juga agak heran kok ada orang udah kuliah nggak bisa baca Quran. Nah gitu. Itu juga aneh. Ya, betul. Tapi di sisi yang lain karena banyak abangannya, kami juga biasa di warung minum arak, main judi. Jadi untuk pansos, untuk menunjukkan eksistensi kita, kedewasaan kita. Berarti judi itu menjadi medium bersosialisasi. Eksistensi diri.
Untung aku Truk lewat aja bisa kita pakai judi, Bro. Truk lewat. Ya, platnya nanti yang akan datang itu genep atau ganjil. Lah aku dalam lingkungan seperti itu, makanya judi itu merasuk betul. King of Gambler, Bro. God of Gambler. Makanya. Rawang Rembang gue ini. God of Gambler. Choi Yun Fat. Makanya salah satu momentum terbaikku di Jogja adalah ketika Jogja masih ada judi. Celiwi. Enggak, judi mesin. Nah itu ada di bukuku Para Bajingan yang Menyenangkan. Jadi judi mesin tuh kita pakai koin, belum pernah tahu ya di Jogja. Waduh. Enggak, aku jauh Mas dari judi gitu jauh. Kamu mestinya tahu ya? Kalau aku yang di pasar-pasar itu Mas, Celiwi. Oh, Celiwi. Celiwi, Atu Jago. Nah, kalau itu kemungkinan akan besar kita ditipu. Benar. Ya kan? Karena ada dia itu sebenarnya main tim. Orangnya itu main tim. Yang mana Mas? Ya, kalau yang merah, kuning, ya, katanya ada main biasanya tim. Aku bahkan judi kecil, bukan judi juga, enggak judi juga. Taruhan lah. Ada kan dulu tuh di SD itu ada yang inian kartu terus dapetnya brem itu loh. Oh. Nah aku itu satu-satu itu wes diseneni apa aku konangan. Nah ini yang menyenangkan nih Bro. Nah iki. Aku tuh habis menikah, itu kan ada perayaan di kampung. Pasti. Nah, kalau di kampung itu ya tentu nggak seperti dulu ya. Hanya diperbolehkan orang main judi itu di momen-momen tertentu. Misalnya orang lagi mau main menantu, sunatan, itu baru boleh orang main judi. Kalau enggak ya di polisi akan nangkep gitu. Nah, aku nikah 2010 itu berarti Piala Eropa atau Piala Dunia? Afrika. Eropa 2012. Iya. Piala Dunia Afrika. 2010 berarti 2010. Piala Dunia ya. Aku masih ingat karena itu taruhan ini apa? Nah, kan taruhan. Anak-anak tim dokumentasi Muktamar Muhammadiyah waktu itu. Nah, itu ada itu apa tebak skor itu. Nah, itu 2010. Perayaan pernikahan itu kan nah ini kalian belum menikah ya? Pas kalau di Bukti Jawa. udah, anakmu siji tuh. Itu 6,5. Aku mau putar anakku. Itu. Kalau perayaan menikah itu kan di tempat mempelai perempuan. Iya. Nah, baru ngunduh mantu kalau lanang gitu ya. Cowok. Dirayakan di kampungku. Aku tuh posisi menang 16 juta atau 15 juta udah. Wah. Saat itu, karena aku udah main tuh. Pas perayaan di kampung, uang ngumpul banyak orang ya sambil main judi, sambil nobar kita. Nobar. Mungkin karena euforia aku Menikah. seneng menikah ya, sehingga aku semi jadi bandar. Nah, kalau di kampungku ada gini, satu kampung bawa tuh uang 5 juta, kampungmu berani nggak? Nanti urunan. Hasil dari urunan satu kampung dibawa ke kampung sebelah. Berani nggak? Kita Argentina musuh mana ya? Inggris waktu itu. Yang Argentina kalah banyak itu ya? Oh, yang Argentina kalah banyak. Itu musuh mana itu? Mongolia. Argentina kalah akeh musuh rakyatnya dewe. Musuh Jerman Pak ya dia dibantai itu ya? Iya kayaknya. Oh Jerman. Jerman lagi gendero itu waktu itu. Nah itulah, aku pegang Argentina. Kampung-kampung yang lain itu berdatangan untuk melawan Argentina. Sebagai fans Argentina. Itu sudah Maradona kayaknya 2010 pelatihnya. Pelatihnya Maradona. Enggak ya? Kalau Maradona. Itu berarti sudah dari antar kampung satu ke kampung. Ya, ada yang sendiri-sendiri. Oh, ada sama yang Mukti. ya, Untuk asik laga nonton. tunggal ada ya. Ya, 100-an ribu. Tapi nanti ada satu kampung yang mengorganisir. Oh. Jadi musuhnya kampung. Sak kampung judi kabeh, Mas. Iya, bukan hanya sekali. Nanti misalnya untuk musuh kampung sana kita taruh sekian juta. Tapi itu urunan ya juta itu ya. Wih, sak kampung tetap sholat, Mas. Ya sholat, bro. Sholat. Loh, kamu nggak mengalami situasi kayak gitu dalam kehidupan ini? Kurang jauh aku, Mas. Bro, maaf ya, ini bukan berarti ini. Ini kan sekarang sudah nggak. Tapi 10-15 tahun yang lalu di kampungku itu, kalau malam takbiran, yang bunyi itu hanya toa. Di jalanan itu orang minum. Lu masa terus kene ya enggak ya teman-temannya minum ya ikut minum. Terus jadi sah ya. Mas Putu tinggal ninggon GTA gitu.
Emang kampung iki patut Jadi yang sing letan putih nganggo jing, nganggo pistol ngene kok. Emang tinggal ning Brasil deh. Nganggo jetpack nih Mas. bener. Jadi suasana lebaran itu jam 8, jam 9 jangan ngasih kesempatan anak-anak untuk Takbiran kali. di atas jam 9 jalanan tuh udah wangi bau arak. Loh, iya. Itu Rembang, Mas. Di kampungku itu ya, perbatasan Rembang sama Tuban. Oh. Sekarang udah sangat-sangat berkurang ya. Dulu tuh setiap jalur jalan tuh pasti anak-anak muda. Ya kita kalau lewatnya Mas, minum. Terus Tapi ya, Mas? takbiran masih ada di masjid. Tapi takbiran masih kedengeran ya. Ya kedengaran. Jadi yang lucu ini nanti pas sholat Id. Sholat Id. Nah, Emang rabatal. aku pernah bro. Emang nggak batal. Kan hari kemenangan. Iya, menang kabeh kok kuwi. Kuwi Argentina tanding dino kuwi ya menang kok lawan Jerman. Ini yang membuatku kemudian nggak mau lagi untuk kemudian mengakhiri itu, terakhir itu. Aku kan menjelang subuh selesai nih pesta di jalanan ya. Iya. Terus aku biasanya pulang ke rumah tidur sejenak, terus mandi di kebiur. Wah, ini mungkin saking mabuknya dibangunin orang tua aku akhirnya bangun, terus di kamar mandi tuh aku ketiduran. Tak paksa guyur-guyur gitu, berangkat sempoyongan. Nah ini dikenal oleh hampir semua remaja di kampungku. Seberangnya masjid itu ada beberapa rumah gitu ya. Nah biasanya orang kalau mau sholat nongkrong dulu di situ, terus pas mau sholat, pas udah mau takbir, baru ke masjid nyebrang jalan gitu. Nah aku mampir ke rumah situ, udah terus ketiduran sampai jam 9. Wah, HP. Momen yang sangat fitri ya. Momen Nah semenjak berkah lebaran hanya di Trans 7. Jadi semenjak itu aku sering diguyani teman-temanku. Nek sholat Id nganu loh ya, ning masjid loh ya, aja ning omah. Ya namanya masa lalu. Mendingan sekarang masih. Tapi kalau di kampung aku bawanya gitu, pasti. Kalau ada orang sedang ngunduh mantu atau perayaan nikah atau apa ya bawa uang 300.000 atau 500. Wong judi itu kalau bener-bener judi keplek ya, sampai subuh itu juga kalau menang sedikit, kalau kalah juga nggak banyak. Benar. Iya kan Bu? Untungnya pasti dikit juga, Mas. Itu pun kalau selesai ya kita pakai paginya makan udon atau makan pecel. Karena kalau udah menang banyak, pulang duluan pasti dia jejek tuh. Wah menang terus pulang dhisik. Bener. Itu yang dibilang Roma Irama itu ya. Judi tet. Menjanjikan kemenangan. Judi tet. Kalau nggak menjanjikan kemenangan nggak ada yang suka main Bro. Iya sih. Masa yang dijanjikan kekalahan. Iya, nggak ada yang mau main berarti kan. Nembak cewek kan judi Bro. Perjudian. Terus nembak ranggo gaplay juga. Untuk nembak aku gaple. Sambung. Waduh. Sambung nggak tahu. Waduh. Aku jauh Mas, dari begitu-begitu jauh. Jauh. Pijet cerak ya. Aku pokoknya hal-hal yang sifatnya bersosialisasi, judi itu jauh aku. Introvert berarti sampean. Bukan introvert juga, lebih ke Oh, utap. males. Partner Samgongku itu orang kota gede. Makanya aku punya memori yang menyenangkan di kota. Bapakku. Jalan Kemasan. Cocokmu. Bapakku Di Jalan Kemasan sana. Wah itu CS saya. Tapi dulu memang kota gede kenceng judinya. Wah keren. Tapi semenjak masuk ada penggerbekan waktu itu terus sekarang udah bersih. Penggerebekan siapa? Mana lah dulu. Siapa sebut wae? Ini sih pengen berkarir. Tapi puasa sih, Mas. Ya nggak seru pun direkam Pak ini Mas. Kalau yang enggak, Cike. Oh, apa gantek apa? Wong petok.